Suku Baduy merupakan suku yang masih patuh dan lekat dengan budaya dan aturan adat. Mereka tetap setia dengan ajaran turun-temurun karena yakin ajarannya menuntun ke kehidupan yang lebih baik. Terlebih ada aturan adat yang jika dilanggar akan mendapat sanksi atau jika membangkang, maka siap-siap dikucilkan dari kelompoknya. Perempuan Baduy Dalam melalui setiap tahapan dalam kehidupannya tidak jauh berbeda dengan kaum perempuan lainnya. Perbedaan yang kentara tentunya balutan tradisi yang melekat dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari sebagai bentuk kepatuhan. Aturan adat yang berlaku bahwa warga suku Baduy tidak diperkenankan menempuh pendidikan secara formal merupakan salah satu faktor yang menyebabkan pendeknya rentang usia remaja mereka. Usia remaja berakhir saat mereka memasuki masa pernikahan. Usia menikah sebagian besar bagi kaum perempuan suku Baduy Dalam dimulai usia 15 tahun ke atas, meski selalu saja ada bagian ekstrim, yaitu dinikahkan di usia 13 tahun, yang usia itu sangatlah rawan dan jelas dilarang oleh pemerintah. Meskipun zaman semakin maju dengan teknologi modern dan cara yang lebih baik dalam penanganan di bidang kesehatan, namun suku Baduy tetap memegang teguh aturan dan ajaran yang diyakininya. Salah satu keyakinan mereka dalam penanganan saat melahirkan. Pemilihan penolong persalinan saat melahirkan di suku Baduy Dalam mengikuti tradisi turun-temurun, yaitu dilakukan sendiri tanpa pendampingan dukun paraji apalagi tenaga medis. Tenaga medis dipanggil ketika mengalami kesulitan selama proses melahirkan. Sehingga selama proses melahirkan lancar cukup memanggil paraji atau dukun beranak. Padahal momen melahirkan adalah situasi hidup dan mati. Tapi di Baduy Dalam justru melahirkan harus dilakukan diri sendiri. Kita yang merasakannya pasti tak habis pikir bagaimana sakit dan ribetnya persalinan ditangani oleh diri sendiri. Sedangkan penjemputan paraji dilakukan ketika ibu sudah berhasil melahirkan bayinya. Proses melahirkan suku Baduy Dalam dilakukan dengan posisi ibu duduk bersandar dengan posisi kedua kaki diangkat nyaris seperti posisi jongkok. Tempat yang dipilih untuk bersalin hanya ada dua pilihan, tergantung keberadaan ibu saat hendak melahirkan, yaitu di rumah atau di saung, yaitu rumah yang didirikan di dekat ladang milik mereka. Pendampingan selama proses persalinan terkadang dibantu oleh ambu atau saudara perempuannya. Meskipun tidak jarang ketika menghadapi pertaruhan hidup dan mati itu dilakukan sendirian saja. Selama proses melahirkan, suami atau laki-laki tabu untuk mendampingi. Peran sang calon ayah berlaku sesaat setelah bayi lahir, yaitu bertugas menjemput dukun paraji untuk memotong tali ari-ari, memandikan ibu dan bayi. Selama ambu paraji belum datang, ibu yang baru melahirkan dan bayinya hanya bisa menunggu dengan kondisi duduk dan bayi masih terhubung dengan ari-ari yang belum terputus. Tak seorang pun boleh mendampingi, bahkan suaminya sekalipun. Saudara perempuan dan ambu hanya menengok sesekali sampai dengan dukun paraji datang. Lama waktu menunggu dengan rentang yang tidak sebentar biasanya mencapai 1-6 jam tergantung keberadaan dan kesiapan dukun paraji. Keberadaan dukun paraji tidak ada di setiap kampung. Dengan jarak tempuh antar kampung bisa mencapai 2-3 km dengan berjalan kaki. Kondisi ibu yang lemas, kehilangan banyak darah, dan bayi hanya dibalut selimut, tidak diperbolehkan makan dan minum selama menunggu kedatangan sang dukun paraji. Begitu sang dukun datang, penanganan langsung kepada sang orok bayi dengan ritual adat. Sedangkan untuk perawatan pada bagian alat vital ibu yang habis melahirkan, tidak dilakukan tindakan apapun. Ibu sendiri yang membersihkan darah yang keluar pada saat melahirkan dengan membasuhnya menggunakan kain yang ada. Ritual yang dilakukan untuk perawatan pada ibu nifas adalah mandi, di mana ibu berjalan bersama-sama dukun paraji menuju wahangan atau sungai untuk dimandikan. Ramuan dibalurkan ke seluruh badan terdiri dari campuran koneng tinggang, cikur, lempuyang yang dihaluskan dengan cara ditumbuk. Kemudian selesai mandi, perut dipijit supaya rahim kembali ke posisinya. Selain itu, ramuan ditempel ke perut supaya perut tidak bengkak.
Ramuan untuk ibu nifas sampai dengan 7 hari disebut dengan makan sambal. Sambal adalah campuran jahe, kencur, lempuyang, air yang dihaluskan dan dimakan 2-3 kali dalam sehari. Selain sambal, ibu juga meminum air sirih atau air hasil rebusan kulit-kulit pisitan atau rebusan daun kilam pahanyang berfungsi untuk membersihkan jalan lahir. Pemakaian alat kontrasepsi atau ramuan pencegah kehamilan tidak dilakukan karena bertentangan dengan aturan adat. Mereka yang menganggap mempunyai anak merupakan kehendak yang maha kuasa tidak menunda atau diatur jaraknya antara anak pertama dengan kedua dan selanjutnya, sehingga semua dipasrahkan saja, semua sudah takdirnya. Namun ada ramuan yang diyakini untuk merapatkan alat kelamin sang ibu menggunakan capei yang direbus, kemudian airnya diminum. Masa nifas dilalui sangat singkat oleh kaum ibu suku Baduy Dalam. Lama masa nifas antara 3 sampai dengan 7 hari. Jika ada seorang ibu yang masa nifasnya lebih dari 7 hari, dianggap mengidap penyakit tertentu. Tidak ada kata istirahat bagi ibu nifas Baduy Dalam. Selesai dimandikan oleh dukun Paraji, selanjutnya menjalani aktivitas seperti biasanya, mulai mengurus rumah, mengurus anak, dan mengurus suami, tetapi belum diperbolehkan untuk pergi ke ladang. Budaya kesederhanaan yang dipertahankan dan dijalani ini mempengaruhi semua aspek kehidupan masyarakat Baduy Dalam, termasuk kesehatan. Sebenarnya tidak ada larangan bagi masyarakat Baduy Dalam penanganan atau untuk mengobati penyakit secara modern. Namun aturan adat yang mereka yakini, yakni berpegang teguh dengan ajaran sehingga saat sakit cukup berobat ke dukun yang ada di kampung mereka secara tradisional saja. Saat ini pemerintah mengupayakan supaya perempuan Baduy Dalam tersentuh medis saat proses melahirkan. Karena itulah banyak program pemerintah yang sudah mulai masuk ke daerah Baduy Dalam. Persalinan warga suku Baduy di pedalaman Kabupaten Lebak sudah banyak dilakukan di fasilitas kesehatan atau Vaskes, seperti puskesmas dan rumah sakit. Langkah itu untuk mencegah kematian ibu saat melahirkan. Kita tidak henti-hentinya mengajak warga Baduy, khususnya ibu hamil, agar persalinan kelahiran anak mereka dilakukan di Vaskes setempat, kata Kepala Puskesmas Cisimut, Kecamatan Lewidamar, Kabupaten Lebak, Dede Hardiansah. Puskesmas Cisimut yang membawahi pelayanan kesehatan masyarakat Baduy di kawasan Gunung Kendeng itu tersebar di 58 perkampungan. Kondisi alam dan topografi perkampungan masyarakat Baduy di perbukitan kebanyakan dikelilingi jalan yang tajam dan terjal. Menurut Dede, para petugas kesehatan seperti bidan harus berjalan kaki menempuh jalan setapak dengan kondisi jalan terjal untuk mengunjungi 9 posko kesehatan di pedalaman Baduy. Pemeriksaan kesehatan itu, kata Dede, sesuai agenda bulanan untuk memeriksa kesehatan ibu hamil dan untuk penimbangan balita, serta sosialisasi kesehatan. Namun, berkat perjuangan para bidan itu, kini masyarakat Baduy mengenal kesehatan dan mau mendatangi Vaskes tersebut. Saat ini, kata Dede, angka kematian ibu melahirkan di kawasan Baduy relatif kecil. Pasalnya, petugas medis terus mengoptimalkan pelayanan kesehatan persalinan.